Doghouse 2009. Film ini bercerita tentang 7 pria yang melakukan trip ke desa terpencil dalam rangka menghibur salah satu temannya yang akan bercerai. Namun di tempat mereka berlibur, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie wanita. Entah bagaimana, hanya wanita yang bisa terkena wabah ini, sehingga seluruh wanita di desa itu berubah menjadi zombie pemakan daging laki-laki. Gak pakai lama lagi, langsung aja ambil posisi rebasan. Di awal film ini, kita akan diperkenalkan 7 pria yang akan pergi bersama-sama untuk berlibur. Yang pertama, ada seorang lelaki yang tengah terbangun bernama Finch. Nah, baru-baru ini, Finch memiliki masalah yang sangat berat atas perceraiannya, sehingga membuatnya sangat tertekan. Dan keenam temannya Finch yaitu ada Neil, lelaki fuckboy yang doyannya ngajak kencan ciwe-ciwe cantik cuma buat ditidurin lalu ditinggalin. Bye-bye nih ya ciwe-ciwe, tolong jaga diri dari cowok-cowok model fuckboy begini. Hati-hati. Graham, yaitu pria homo yang setia. Di situ Graham bersama pacarnya sedang berdebat karena pacarnya ngambek si Graham gak ngebolehin dia ikut pergi. Maki, pria yang sudah menikah. Di situ juga Maki berdebat karena istrinya gak ngebolehin Maki pergi. Tapi yang namanya cowok mau dilarang kayak gimana pun juga tetap aja pergi meskipun ceweknya ngoceh-ngoceh. Bener gak guys? Bagi ciwe-ciwe kalau bener komen di bawah. Patrick, pria yang sudah menikah juga. Ya dia sama aja kayak Maki, gak dibolehin pergi. Matt, seorang pria jomblo yang memiliki usaha toko komik horor. Dan terakhir, Banksy, pria yang memiliki pengalaman menyedihkan karena di saat dia menikah, pengantin ceweknya tidak datang. Hal itu membuat dia sangat tertekan juga. Semuanya memiliki masalah pribadi, maka dari itu mereka semua memutuskan untuk liburan akhir pekan khusus anak laki-laki saja. Pertama-tama mereka pergi ke bar untuk bersenang-senang terlebih dahulu sebelum liburan yang sebenarnya dimulai. Mereka ini teman-teman yang baik, walaupun masing-masing dari mereka memiliki masalah yang cukup berat, tapi tetap mereka saling hibur dan saling support. Nah, itulah yang dinamakan pertemanan sejati. Lalu mereka menyewa minibus yang dikemudikan oleh Candy untuk menuju ke Muttley, yaitu sebuah desa terpencil. Di mana jumlah wanita di sana yang diduga melebihi jumlah pria, ya bisa diperkirakan 4:1 lah. Jadinya di sana kekurangan pria. Nah, pas banget nih buat yang jomblo-jomblo datang aja ke tempat itu. Tetapi Banksy telat datang, itu diakibatkan mobilnya mogok sehingga Banksy ketinggalan bus dan dengan terpaksa dia harus pergi ke desa Muttley sendirian. Akhirnya mereka pun pergi, namun di perjalanan tiba-tiba Candy mengerem secara tiba-tiba. Itu dikarenakan jalannya terhalang oleh beberapa hewan mati. Setelah menyingkirkan hewan-hewan mati tersebut, Finch mendapatkan telepon dan Maki juga, di mana hal itu membuat Neil kesal. Maka dari itu, Neil memutuskan untuk menaruh HP mereka semua di dalam tas supaya tidak ada yang mengganggu lagi. Sesampainya di desa, mereka merasa tenang, damai, dan secara mengejutkan mereka tidak menemukan keberadaan wanita satupun, seperti desa hantu. Mereka pun menelusuri satu persatu untuk mengecek. Maki menghampiri rumah neneknya untuk mengambil kunci rumah karena kebetulan di desa itu tempat tinggal nenek Maki. Setelah mendapatkan kunci, Maki melihat gadis dengan baju pengantin sedang makan enak. Karena diganggu, zombie itu langsung menghampiri Maki. Sementara Neil, Finch, Graham, Patrick, dan Matt melihat seorang gadis remaja tengah diserang oleh seorang pria berseragam militer. Mereka bergegas membantunya dan dalam kebingungan saat itu juga remaja itu mengambil pisau tentara dan menusuk Neil. Untungnya Maki datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun, keributan mereka malah membuat para zombie wanita semua keluar dari persembunyiannya. Mereka pun yang melihat, shock dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa pikir panjang, mereka lari ke bis dan membawa tentara yang sedang pingsan. Tetapi mereka malah menemukan Candy, supir bis mereka telah terinfeksi. Entah dari mana Candy bisa terinfeksi, padahal dia di dalam bis terus. Karena tak memungkinkan mereka untuk naik bis, mereka pun pergi ke rumah nenek Maki. Sesampainya di rumah nenek Maki, terlihat zombie-zombie sudah berdatangan dan semakin dekat.
Ketika mereka semua sudah di dalam, mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi dengan wanita-wanita itu dan kemanakah para prianya. Kenapa wanitanya saja yang menjadi zombie? Tentara itu bernama Sersan Gavin. Dia menjelaskan bahwa desa Mutli telah terinfeksi oleh agen biologis yang mengubah wanita menjadi zombie. Di sini hanya wanitanya saja yang bisa terinfeksi dan yang pria tidak dapat terinfeksi karena yang pria hanya menjadi santapan mereka saja. Dan tugas Sersan Gavin di situ hanya untuk menembaki para zombie-zombie. Mereka mencoba sekali lagi untuk naik bis karena hanya itu satu-satunya jalan keluar. Supaya mereka bisa masuk ke bis, mereka menyuruh Neil untuk memancing Candy pergi. Kenapa harus Neil? Karena mereka tahu cuma Neil fuckboy di sini dan para wanita menyukainya meskipun sudah menjadi zombie. Ketika rencana mereka berhasil, mereka terkejut. Ternyata di dalam bis ada 2 wanita zombie. Mereka pun berlari. Apesnya Patrick tertinggal karena dia mengambil tas berisi HP. Alhasil dia dikejar-kejar. Para zombie-zombie wanita itu mulai muncul satu persatu. Tapi kocaknya zombie-zombinya sesuai profesi guys. Ada yang zombie dokter gigi, tukang cukur, dan lain-lain. Ya, walaupun sudah menjadi zombie, tetap ya profesi tidak dilupakan dan tetap melekat. Matt dan Finch bersembunyi di toko mainan, sedangkan Graham, Maki, dan Patrick bersembunyi di toko pakaian. Sementara Patrick terjebak di papan reklame dan Neil berlari ke sebuah rumah. Apesnya, Neil malah disandra oleh seorang wanita gemuk yang memotong jari kelingkingnya dan memakannya. Matt dan Finch membuat rencana dengan mobil mainan yang sudah disediain walkie-talkie untuk berkomunikasi dengan yang lain. Setelah mendapatkan walkie-talkie, mereka menyusun rencana bersama-sama. Matt membuat tembakan dari mainan. Sementara Graham, Maki, dan Sersan Gavin menaruh kepala pria di atas mobil mainan untuk memancing para zombie wanita yang haus darah pria. Di saat keadaan mulai aman, Maki mencoba membobol mobil namun tak berhasil. Mobil mainan yang awalnya lancar tiba-tiba malah terbalik dan secara bersamaan klakson mobil itu bunyi membuat para zombie berdatangan. Alhasil Maki bersembunyi di toko daging. Sementara Matt dan Finch dengan pedenya keluar toko membakar zombie Batman. Tetapi cerobohnya Matt, dia menumpahkan bahan bakar di area toko mainan di saat dia keluar sehingga membuat toko tersebut terbakar. Di saat yang bersamaan, Maki terlempar oleh zombie tukang daging. Alhasil Maki bersembunyi lagi di toko pakaian. Sedangkan Finch dan Matt bersembunyi di gereja. Karena rencana pertama gagal, Graham, Sersan, Gavin, dan Maki membuat rencana lain dengan berpakaian wanita. Karena mereka tahu bahwa zombie wanita haus darah pria. Ya wajar lah guys, namanya juga desa wanita dan kekurangan pria. Jadinya walaupun udah berubah menjadi zombie juga tetap yang diincar pria saja, kalau wanita ya diabaikan aja. Di tempat lain, Neil akhirnya lolos dari wanita gemuk, namun apesnya Neil malah terjebak lagi di kamar zombie cabe-cabean. Pada akhirnya mereka pun berkumpul. Setelah yang mereka alami masing-masing di tempat itu, mereka menemukan pusat komando militer. Matt menyalakan komputer. Terlihat seluruh desa telah dipantau lewat CCTV dan mereka berbicara sebentar dengan politisi lokal bernama Magnat. Ternyata Magnat dan para tentara biang dari semua kekacauan ini. Dia telah terlibat dalam pendistribusian racun yang disamarkan sebagai bubuk pencuci biologis. Itu sebabnya lah para wanita-wanita di desa menjadi zombie karena bubuk pencuci. Kenapa bisa begitu? Ya, karena para wanita kan pasti nyuci baju tuh dan terkena bubuk, entah kena ke kulit atau kemana. Pokoknya kalau kena bubuknya sedikit saja, otomatis langsung menjadi zombie. Sersan Gavin menemukan kotak kendali dan menjelaskan bahwa itu adalah perangkat sonar yang dirancang untuk mengeluarkan suara bernada tinggi yang akan membuat para wanita zombie berhenti dan kesakitan. Sersan Gavin menjelaskan juga kalau bubuk biologis itu membuat mereka berevolusi lebih jauh menjadi monster yang dimana hal itu disebut tahap 2. Tetapi ketika Sersan Gavin menggunakan perangkat sonar itu ternyata malah tak berfungsi. Mereka pun memarahi Sersan Gavin yang sengaja membuat para wanita menjadi zombie hanya untuk uji coba. Sersan Gavin pun kemudian dibunuh oleh nenek Maki. Ya, karma itu kejam guys. Matt memukul nenek Maki sampai mati dengan tongkat golf. Hal itu membuat Matt trauma dan merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan.
Matt berjalan pergi untuk menenangkan diri dan dia malah dibunuh oleh zombie monster yang muncul dari basement gereja. Finch yang menyaksikan hal itu memberitahu mereka semua, tetapi sebuah pedang langsung muncul dan mereka semua bekerja sama menyerang zombie itu dan membunuhnya. Mereka pun turun ke basement, berpikir itu jalan keluar. Mereka malah menemukan sarang para zombie yang dipenuhi jasad laki-laki, di mana di situ terlihat para wanita sedang makbar makan bareng. Para pria bersembunyi di atap gereja dan membuat penahan sebanyak mungkin untuk mencegah zombie-zombie masuk. Banksy akhirnya tiba di Muttley. Mereka menyuruh Banksy untuk mengambil tangga dan menceritakan semuanya. Awalnya Banksy tak percaya, setelah melihat zombie menarik tangganya, baru deh Banksy percaya dan terkejut dengan apa yang ia hadapi sekarang. Satu persatu dari mereka berhasil melewati tangga, tetapi Graham diserang oleh wanita gemuk. Banksy memimpin kelompok yang selamat ke mobil dia yang imut sekali, namun mobil itu tidak cukup untuk semuanya. Saat mereka semua berdebat, Patrick diserang dan tewas. Mereka yang tersisa menuju minibus, tetapi sayangnya Banksy terbunuh saat Finch dan Neil melawan Candy. Finch merasa bingung kepada Neil dan Maki yang lolos dan selamat begitu saja, padahal mereka memperlakukan pasangannya dengan buruk. Sementara pria baik seperti Finch saja diceraikan oleh pasangannya dan teman-teman baiknya malah dibunuh, padahal dia dan teman-temannya memperlakukan wanita dengan hormat. Pada akhirnya, Finch memutuskan untuk menjadi seperti Neil dan Maki yang bebas dan tak diatur oleh pasangannya. Karena dia capek menjadi pria yang penurut yang selalu disuruh ini itu seperti hewan peliharaan. Keesokan paginya, perjalanan mereka terhenti oleh suara Graham yang masih hidup terdengar di walkie-talkie. Saat Graham keluar dari basement, Graham menyalakan perangkat sonar menggunakan catu daya bertegangan tinggi. Dengan itu, sekarang alatnya berfungsi. Sekarang mereka mampu menghentikan para zombie sesuka hati mereka. Karena kekonyolan Neil yang melempar seenaknya, Finch secara tidak sengaja menjatuhkan dan memecahkannya. Neil, Finch, Maki dengan Graham yang terluka di troli belanja, mereka berlari sambil tertawa bahagia. Film pun selesai. Nah, gimana guys filmnya? Lumayan seru dan kocak kan? Bagi yang bingung kenapa Candy bisa terinfeksi juga, kalau menurut aku karena tetes mata yang dia pakai. Dan menurut aku juga itu si Magnat dan para tentara nggak cuma nyiptain bubuk pencuci biologis, tapi tetes mata juga. Ya mungkin aja. Terima kasih yang udah nonton video ini, semoga kalian selalu sehat dan sampai di video selanjutnya.